Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, di tafsirnya Imam Ibnu Katsir, di kitabnya beliau Al-Bidayah wan Nihayah, ada satu dialog yang terjadi saat Raja Heraklius merasa gelisah galau karena pasukannya pada waktu itu kalah di perang Yarmuk. Padahal pasukannya jumlahnya banyak waktu itu, ada sekitar 240.000 prajurit. Sementara kaum muslimin pada waktu itu pasukannya cuma 36.000. Artinya 7-8 kali lipat. Harusnya mereka menang, tetapi kemudian kalah. Nah, saat pulang kembali ke negaranya, Raja Heraklius ini kemudian bertanya kepada pasukannya yang tersisa itu, yang kalah itu. Dia bertanya, bukankah orang Islam, pasukan kaum muslimin itu sama dengan kita? Iya, sama gitu. Jadi bukan jin, bukan orang yang perkasa dan kuat gitu ya. Sama dengan kita. Bukankah jumlahnya juga lebih besar kita? Iya, jauh lebih banyak kita. Jadi kalau perbandingannya tadi sekitar 240.000, tetapi umat Islam pada waktu itu cuma 36.000, artinya 7-8 kali lipat, masih jauh lebih banyak mereka. Lalu kenapa kita kalah? Nah, ketika ditanya kepada pasukan yang ada itu, ada seorang prajurit yang mengatakan, "Tuan, boleh saya menjawab? Tapi beri aku jaminan, saya akan bersaksi secara jujur. Beri aku jaminan keamanan." Lalu kemudian Raja Heraklius menyatakan, "Ya, saya akan menjamin kamu, asalkan berkata yang jujur." Nah, saat itu lalu kemudian seorang prajurit itu menyatakan, "Benar bahwa mereka sama dengan kita, dan bahkan jumlah kita lebih banyak dari mereka. Tetapi mereka itu," katanya prajurit itu bercerita kepada Raja Heraklius, "tetapi mereka itu rajin sholat malam, suka berpuasa di siang hari, mereka orang yang suka menepati janji, selalu menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar, mereka juga suka berbuat baik, dan mereka saling menasehati. Sedangkan kita ini," jadi makanya dia minta keamanan, "sedangkan kita ini suka mabuk-mabukan, suka berzina, suka melanggar aturan dan janji, senang marah-marah, lalu menyuruh kepada kemungkaran, suka melakukan kezaliman, selalu berbuat kerusakan." Itu yang disampaikan oleh salah seorang prajurit kepada Raja Heraklius untuk memberikan gambaran prajuritnya yang jumlahnya lebih banyak itu kok bisa kalah dengan pasukan kaum muslimin pada waktu itu. Jadi 1 banding 7 orang.
Lalu sama seperti ungkapan dari Umar bin Khattab bahwa kita ini dapat mengalahkan musuh karena ketaatan kita dan dosa yang banyak yang mereka lakukan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tentu dari dialog dan kisah ini kita bisa belajar bahwa kekuatan umat Islam itu sesungguhnya adalah kekuatan dari personal individu-individu yang kemudian mau menjadi sebuah kekuatan besar, berubah pada dirinya masing-masing untuk melakukan keistiqomahan acik di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita kenal bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi yang diberikan kemampuan untuk menjadi ahli tafsir, itu mengatakan tidak diturunkan satu ayat pun, sebuah ayat yang membuat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berat berpikirnya dari Quran surat Hud ayat 112, yaitu perintah untuk fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah kamu, tetaplah kamu Muhammad pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Sehingga kemudian sahabat berkata kepada beliau, rambut engkau cepat beruban ya Rasulullah, gitu kan. Rasulullah pun kemudian menjawab, ya, surat Hud dan kawan-kawannya telah menyebabkan rambutku beruban. Itu yang kemudian disampaikan bahwa ternyata perintah istiqomah itu, jadi tetap berada di jalan yang benar, dirasakan oleh Nabi SAW sebagai perintah yang sangat berat. Bisa jadi bukan karena beliau tidak bisa istiqomah, bukan, tetapi karena beliau justru khawatir, cemas umatnya yang tidak bisa istiqomah. Karena itu Ibnu Atiyah, seperti yang juga dikutip oleh As-Sabuni, itu menunjukkan kepada apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu, dan Rasulullah pun takut jika hal itu terjadi kepada umatnya, sehingga ketakutan dan kecemasan yang ada pada diri Rasulullah itu membuat kemudian menjadi beruban. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika turun ayat fastaqim kama umirta ini, beliau bersabda, bersungguh-sungguhlah. Dan sejak itu beliau tidak pernah lagi tertawa sampai kemudian berlama-lama dalam tawa itu. Cukup beliau hanya senyum saja. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, memang perintah istiqomah ini sesuatu yang memang sangat dirasakan merupakan beban, ya, karena itu berat, ya. Karena kalau istiqomah itu artinya dia selalu berada dalam terus menerus dalam sikap tengah ketaatannya. Dia tidak berada dalam titik kanan, tidak berada dalam titik kiri, ya. Jadi lurus di tengah, dan dia kemudian selalu berkesinambungan di dalam melakukan aktivitas ketaatan. Lalu apa yang kemudian menjadi penyebab orang beribadah itu atau beramal itu tidak berkesinambungan atau tidak acik gitu? Banyak sebab, tetapi yang paling menjadi sebab itu adalah karena futur. Jadi futur itu adalah merasa menjadi malas, bosan,
jemu. Maka apa yang kita lakukan, ketaatan kepada Allah, ibadah-ibadah yang kita lakukan, jangan sampai berada pada titik suatu saat kemudian kita jemu, kemudian kita bosan, kita justru malas. Jadi kalau futur itu kan artinya ada dua. Artinya futur itu berhenti. Jadi setelah terus menerus melakukan aktivitas, lalu kemudian tiba-tiba dia berhenti, enggak lagi, itu namanya futur. Dan ini berbahaya dalam iman, ya. Kondisi futur yang berbahaya dalam iman saat dia sudah terus berada dalam ketaatan kepada Allah, tiba-tiba muncul jemu, tiba-tiba muncul bosan, apalagi kemudian muncul malas, lalu dia berhenti. Itu namanya futur, berhenti. Yang kedua, futur itu juga artinya sama dengan malas, ya. Jadi dia sudah mulai menunda-nunda, lamban, tidak lagi bersemangat seperti awalnya. Itu namanya futur. Karena memang malas ini memang kadang-kadang muncul, ya. Bosan muncul. Tapi bagi orang yang beriman selalu menjaga untuk tidak malas. Kita pun diajarkan doa, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, itu diantara bagian doa yang disampaikan kepada Abu Umamah yang saat itu sedang punya hutang. Jadi salah satu bagian doanya itu berlindung kepada Allah dari kondisi lemah dan kondisi malas. Nah, berhenti atau terhenti, tidak aktif, adalah terhentinya seseorang dari melakukan sebuah aktivitas. Karena sesungguhnya memang setiap pekerjaan itu ada titik di mana pasti menimbulkan kejenuhan. Rasulullah SAW bersabda, inna likulli amalin syiratan walikulli syiratin fatrah, famazza kanat syiratuhu ila sunnati faqad aflaha, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu memiliki masa semangat-semangatnya, serius-serius, dan setiap semangat-semangat serius itu memiliki batas waktu. Maka apabila semangatmu, seriusmu itu dalam menjalankan sunnahku, maka dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan barang siapa yang kejenuhannya itu kepada selain itu, maka dia telah binasa. Jadi kadang-kadang hati manusia itu punya keadaan mood, tidak mood, lagi tidak mood gitu ya. Semangat, tidak semangat, ya. Tetapi dalam satu aktivitas kadang-kadang memunculkan yang namanya malas atau jemu atau futur. Inilah yang kemudian kita akui sebagai sesuatu yang alamiah kadang-kadang, ya. Akan tetapi berbahaya kalau kemudian kita biarkan futur atau malas atau jemu itu kita pelihara, sehingga kemudian membuat tiba-tiba sedikit mengendorkan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kemudian kondisi itu kadang-kadang muncul? Pertama adalah karena kita terlalu berlebih-lebihan dalam beribadahnya. Jadi berlebih-lebihan itu sampai kemudian lelah, tidak punya ukuran, tidak mengukur, pokoknya berlebih-lebihan, semangatnya berlebih-lebihan sampai tiba-tiba down. Jangan, kita harus mengukur, Kemudian yang kedua, berlebih-lebihan dalam melakukan hal-hal yang mubah. Jadi makannya, minumnya, kemudian aktivitas pakaiannya itu juga punya pengaruh, sehingga kemudian membuat jadi malas atau menjadi terhenti atau menjadi jemu.
Dan yang ketiga bisa jadi juga sebabnya adalah karena dia tidak mau berjamaah, suka menyendiri dan minim ketaatan kepada Allah. Maka seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sudah sering kita pahami bersama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaannya sekarang, apakah kemudian setiap amal yang kita lakukan itu harus terus-menerus dilakukan, harus istiqomah dilakukan? Apakah kalau biasa salat tahajud ya harus terus-menerus supaya tidak tergolong orang yang tidak istiqomah? Apakah orang yang sedekah terus-menerus? Apakah orang yang salat duha harus terus-menerus? Apakah orang yang salat suruh harus terus-menerus? Apakah ketika kemudian suatu saat tidak melakukan itu termasuk orang yang futur? Nah, maka saya ambil pendapat dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu. Beliau memberi keterangan 3 hal dalam masalah ini. Yang pertama, beliau sebutkan bahwa ada amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW secara kontinu, terus-menerus, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar atau perjalanan. Apa yang dilakukan Rasulullah acik dilakukan itu baik dalam keadaan berdiam di satu tempat atau kemudian safar. Di antaranya kemudian beliau sebutkan adalah beliau acik melakukan puasa ayyamul bid dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi walaupun dalam safar pun Rasulullah tidak tinggalkan itu. Kemudian salat malam, salat witir. Satu di antaranya kemudian disebutkan oleh beliau riwayat dari Ibnu Abbas tentang keutamaan salat fajar atau salat sebelum subuh. Raka'at al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, itu yang kita pahami bersama, bahwa ada memang amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah itu acik terus. Karena kita ingin mencontoh. Bagian dari mencontoh kepada Rasulullah itu dalam keadaan mukim atau safar ya seperti 3 amalan tadi itu. Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'adnya itu bahwa Nabi SAW keterikatan dan penjagaan beliau terhadap sunnah salat fajar ini lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Bahwa dalam keadaan safar maupun apalagi dalam keadaan mukim beliau tidak meninggalkan salat 2 rakaat sebelum subuh dan salat malam. Bahkan ketika salat 2 rakaat sebelum subuh ini pun terlewatkan karena kelelahan atau apa waktu, maka bisa diqadha, diganti. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, beliau ini tidak meninggalkan itu. Jadi tidak pernah meninggalkan itu baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Nah, yang kedua, ada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dilakukan saat mukim ya, dan ditinggalkan saat safar. Jadi justru menirunya itu begitu. Jadi bagian dari meniru Rasulullah, mutaba'ah kepada Rasulullah itu adalah ada amalan-amalan yang itu dilakukan oleh Rasulullah pada saat mukim tetapi ditinggalkan oleh beliau pada saat safar. Contohnya adalah salat sunat rawatib. Jadi salat sunat rawatib kita sudah tahu bahwa ada perbedaan sih antara riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dengan Ibnu Umar ya. Jadi perbedaannya itu Nabi SAW selalu menjaga 10 rakaat ya. Jadi kalau menurut riwayatnya Ibnu Umar itu
selalu menjaga 10 rakaat salat rawatib. Sedangkan kalau riwayatnya Aisyah itu 12 rakaat. Perbedaannya itu adalah sebelum salat duhur. Jadi kalau Aisyah itu riwayatnya 4 rakaat sebelum duhur. Tapi kalau Ibnu Umar itu 2. Jadi kalau dijumlah semuanya, kalau Ibnu Umar itu 10 rakaat. Itu salat rawatib sebelum dan sesudah salat wajib. Kalau menurut riwayat Aisyah itu menjadi 12 karena sebelum duhurnya 4 rakaat. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah ditinggalkan Rasulullah pada saat mukim. Namun pada saat safar, salat rawatib ini ditinggalkan oleh beliau. Jadi jangan sampai kemudian justru ketika safar kita tetap seperti itu. Itu yang disampaikan oleh Syekh Ruhaili. Nah, kemudian termasuk diantaranya adalah amalan-amalan seperti zikir pagi dan petang ya. Saat masuk keluar masjid juga seperti itu. Jadi itu perbedaannya yang masalah salat sunat rawatib. Dan yang ketiga, ini yang akan kita jadikan kajian adalah ada amal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW suatu waktu atau keadaan khusus ya. Jadi contohnya adalah salat duha. Jadi Ibnu Qayyim itu menukil perkataan ulama tentang hukum salat duha. Beliau menyatakan tidak dianjurkan melakukannya setiap hari. Jadi pendapat ini merupakan pendapat dari Imam Ahmad ya, walaupun nanti ada pendapat yang lain boleh dilakukan terus-menerus. Jadi hadis dari Abi Sa'ad bahwa memang Rasulullah SAW pernah dahulu dilihat sholat duha ya, hingga kami menyatakan seolah-olah Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Namun suatu saat kami tidak melihat Rasulullah SAW itu sholat duha, sehingga seolah-olah lalu kemudian sholat duha itu tidak lagi. Jadi sunnahnya sholat duha itu adalah suatu saat melakukannya dan pada saat yang lain meninggalkannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena barang siapa yang melakukannya secara rutin, kata Ibnu Qayyim itu, maka dia telah menyelisihi sunnah. Justru sunnahnya itu seperti itu, bukan terus menerus. Itu pendapat dari Ibnu Qayyim. Nah, walaupun nanti di kitab yang saya lihat Fiqhul Adillah wa Adillatuhu itu, Fiqhul Islam wa Adillatuhu dari Syekh Wahbah Zuhaili itu memang ada yang berpendapat bahwa boleh terus menerus salat duha itu didasarkan pada pesan dari Rasulullah kepada Abu Hurairah, jangan kamu tinggalkan. Nah, salah satu jangan yang ditinggalkan itu adalah 2 rakaat subuh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kaitan dengan itu saya sedikit akan lebih memperdalam tentang sholat duha ini, karena kadang-kadang ini suka dilakukan oleh kita ya. Ada beberapa hal yang ingin perlu untuk kita sampaikan pada kesempatan ini, bahwa memang salat duha itu tidak ada doa secara khusus ya sesudah salat duha ya. Kalau lihat di kitab-kitab fikih itu tidak ada doa khusus salat duha itu. Para ulama sama sekali tidak mencantumkan doa salat duha, sehingga kemudian kita boleh berdoa secara umum ya, dengan doa apapun asalkan itu baik. Namun ada juga doa yang populer, tapi doa ini bukan dari Rasulullah. Doa ini bukan dari Rasulullah ya. Karena memang boleh untuk berdoa apapun secara umum, yang penting baik. Tapi ada doa salat duha itu yang populer ya, yang ini bukan berasal dari Nabi. Doa ini dicantumkan oleh
Asy-Syarwani dalam Syarah Al-Minhajnya, lalu disebutkan oleh Ad-Dimyati dalam I'anatul Talibinnya, yang biasanya kita dengar doanya itu adalah Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi du'aika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin. Ini biasanya menjadi doa salat duha yang populer, tapi sekali lagi itu bukan berasal dari Rasulullah, dan boleh saja kita berdoa seperti itu. Tetapi kalau dari artinya tadi, ya Allah, sungguh doa ini adalah doamu, semua keagungan adalah keagunganmu. Itu yang menjadi menarik di doa itu, yang kemudian ada yang mengatakan kayaknya tidak bagus itu doa itu, karena ada kalimat doanya itu masalah rezeki itu. Kalau masalah rezeki itu gini, ya Allah, kalau rezekiku masih ada di langit turunkan, kalau masih ada di bumi keluarkan, kalau kemudian masih jauh dekatkan. Sehingga kemudian identik sholat duha itu bagi orang-orang yang mau punya rezeki. Biasanya kalau syarat rezeki itu rajin sholat duha, itu biasanya orang yang seperti itu, karena doanya itu masalah rezeki memang. Tetapi saya pernah bercerita itu, saya tidak enak dengar ceritanya dosen itu. Ada dosen cerita sedikit agak etnis ya, Madura gitu kan. Jadi ketika di mal-mal itu, pada saat jam 9 sebelum buka mal itu biasanya buka jam 10. Jadi jam setengah 9 itu sudah ada yang sholat di musalla mal itu. Ternyata itu adalah dari bahasanya katanya Madura gitu. Jadi mereka sebelum bertugas apa Pak? Nyopet. Bertugas dengan di beberapa tempat itu mereka sholat duha dulu, kan jadi tidak enak didengar kan. Jadi seolah-olah sholat duhur itu menjadi spiritual, teologis untuk bagi apa ngambil rezekinya Allah dengan cara seperti itu. Nah, dari doanya itu ada kalimat yang kemudian disebut begini, walaupun ini dibela, maksudnya wa in kana haraman fatahhirhu, jika ada yang haram dari harta maka sucikan ya Allah. Jadi enak kan, wa in kana haraman fatahhirhu. Jadi kalau di harta itu ada yang haram ya Allah, sucikan. Jadi kira-kira gimana? Jadi kalau ada yang haram, sucikan dengan sholat duha itu. Jadi itu memang konteksnya di rezeki. Nah, padahal ada satu riwayat yang walaupun ini tidak khusus, tetapi boleh, karena memang yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ini, bahwa Rasulullah itu kalau habis sholat duha, salah satu yang pernah dilihat oleh Aisyah itu adalah beliau membaca Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 kali. Jadi justru setelah sholat duha itu bacanya adalah Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini yang dibaca. Jadi doanya itu justru adalah memohon ampunan kepada Allah. Sweet, jadi cocok ya. Seperti hadis Nabi tentang sholat duha itu adalah sholatul awwabin hina tarmdul fisal. Jadi salatnya orang-orang yang awab itu, orang-orang yang mau kembali kepada Allah, orang-orang yang selalu mau berada dalam ketaatan kepada Allah itu adalah pada saat sudah seperti anak unta yang kemudian kepanasan. Jadi kalau sudah agak panas. Jadi justru sholat duha itu lebih afdal pada saat sudah panas. Nah, Rasulullah memberikan gambaran sholat duha itu adalah sholat awab. Kita tahu di dalam Al-Quran
kata awwab itu terdapat dalam Quran surat Shad ayat 30. Wa wahabna li Dawud wa Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman, dan dia adalah sebaik-baik hamba. Kenapa disebut sebaik-baik hamba? Karena dia adalah awwab. Ya. Jadi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu, awwab itu adalah orang yang apabila mengingat kesalahan-kesalahannya lalu dia beristighfar memohon ampunan kepada Allah, itu adalah orang awwab. Jadi jadi salat duha itu disebut oleh Rasulullah salatul awwabin. Jadi awwab. Jadi doanya setelah salat duha itu justru Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Jadi pernah saya sampaikan bahwa seorang peneliti namanya Herbert Benson itu mengatakan ketika kita mengulang apapun itu, kalimat tahlil, la ilaha illallah, salawat, mengulang-ulang, itu sesungguhnya ada agar kemudian terinternalisasi dalam diri kita ini sehingga muncul ketenangan. Jadi orang-orang medis pun, orang-orang yang kemudian ada kalimat-kalimat yang membuat tenang, itu karena pengulangan. Jadi salat duha itu adalah salatnya orang awwab, orang yang kemudian mengingat-ingat kesalahannya lalu kemudian mau istighfar kepada Allah. Dan nanti ada kaitannya dengan masalah rezeki itu, memang salah satu diantaranya siapa yang melazimkan mengucapkan istighfar kepada Allah, maka salah satunya adalah di samping dia kemudian akan diberi jalan keluar terhadap masalah yang dia hadapi, atau kemudian dia akan disenangkan dengan kesedihan-kesedihannya yang dia alami pada titik tertentu, Allah lalu akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi orang yang melazimkan istighfar itu termasuk salat duha ini, setelah salat duha dia membaca Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali, itu adalah bagian dari istighfar. Melazimkan, membiasakan membaca minimal 100 kali itu, maka paling tidak dia akan diberikan jalan keluar kalau punya masalah. Jadi kalau jadi orang mukmin itu, jadi orang muslim sudah baik melakukan ketaatan, bukan berarti dia tidak punya masalah. Jadi kalau jadi orang baik tidak ada masalah, kalau salat terus tidak ada masalah, kalau sudah jadi orang baik tidak ada masalah. Salah itu. Rasulullah SAW orang yang paling dekat, ada ujian namanya. Jadi bukan lepas dari masalah, tetapi diberikan jalan keluar terhadap masalah. Itu orang yang bertakwa begitu. Jadi orang bertakwa bukan bebas masalah. Itu sama seperti ketika ada orang yang pernah saya sampaikan juga, seorang yang menyatakan capek hidup ini. Apa mak capek? Lah cupas cacai orang, tengki orang, dibuli orang, leso kok. Kok terus satu komunitas, satu tempat, satu kampung, saya tak pak cacau, saya tak padek, saya tadek saya caca, tadek saya bully, saya tak dengki. Lalu kemudian ada ulama narik tangannya, ayo kalau kamu mau ke tempat yang tadek saya cacai bekna, tadek saya becik ka bekna, iki ka kuburan, ya dia kan denganna. Jadi kalau sudah mati nanti sudah tenang. Jadi kalau sudah masih hidup, ya tidak apa-apa, hidup itu ya gitu dah. Jadi ujian-ujian kesedihan, ujian-ujian menjadi orang yang harus sabar, itu bagian dari cara Allah untuk membuat kita masuk surga. Salah satunya bisa kalau kita terus berada dalam kesabaran. Karena orang yang seperti ini kan harus ada kesabaran. Makanya orang yang berorganisasi, orang yang berinteraksi dengan orang yang tidak berinteraksi, memang secara umum lebih aman yang tidak berinteraksi. Apa mak tak norok pengurus ini hulesong kok masalah atokar apa deki beda atokar tinala tak ronoroa, itu aman memang. Tetapi justru Rasulullah menyuruh kita untuk berinteraksi berjamaah. Kenapa? Karena pasti ada gesekan memang. Nanti ada gesekan itu dalam tanda petik perbedaan pendapat sampai kemudian kesel-kesel dan sebagainya, apalagi disangka begini capek saya. Tetapi disitulah letaknya. Justru dengan interaksi itulah yang kemudian
akan menguji kesabaran kita. Karena apa? Pahala sabar itu akan luar biasa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mau masuk surga pun kemudian disalami oleh para malaikat penjaga itu, salamun alaikum bima sabartum. Jadi diucapkan salam karena kamu selama ini ketika di dunia kamu berada dalam kondisi bersabar. Jadi itu awab. Imam Al-Qurtubi menyebut seseorang yang segera kembali menjalankan ketaatan kepada Allah. Imam Ar-Razi menyebut juga dalam tafsir beliau, kata kunci dalam ayat itu merupakan taklil alasan mengapa Nabi Daud dan Sulaiman mendapat penghargaan nikmal abdu, sebaik-baik hamba, karena di situ ada awab. Artinya seseorang yang kembali kepada Allah dengan meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut Imam At-Tabari, orang yang awab itu adalah orang yang hafid, orang yang menjaga diri untuk memelihara segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di balik perbedaan pendapat ulama tentang apakah boleh salat duha terus-menerus atau nanti dilakukan, nanti tidak dilakukan atau tidak, karena sama-sama punya landasan pendapat. Jadi ada yang menyatakan tadi itu justru mutabaahnya pada Rasulullah itu justru kadang dilakukan, kadang tidak dilakukan, kadang tidak. Itu justru mutabaahnya. Tapi ada yang berpendapat bahwa karena ada pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah, jangan pernah meninggalkan, salah satu di antara 3 pesan itu adalah jangan pernah meninggalkan salat 2 rakaat duha, maka boleh salat duha itu dilakukan terus-menerus. Di antara perbedaan pendapat itu saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semua tentang keutamaan salat duha yang barangkali ini memotivasi kita untuk tidak meninggalkan salat duha itu. Yang pertama sudah jelas hadis riwayat Abu Dzar bahwa bagian dari wujud syukur kita bangun dalam keadaan sehat adalah melakukan kebaikan kepada seluruh anggota tulang dan persendian kita, yang jumlahnya itu ada 360. Untungnya Rasulullah kemudian menyatakan bahwa wa yujzi'u min dalika rak'atani yarkahuma minad duha. Jadi bisa cukup diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi sedekah-sedekah yang diwajibkan pada kita pada saat tulang dan persendian ini sudah bangun dalam keadaan sehat, syukurnya itu banyak melakukan sedekah itu, tapi bisa dicukupi dengan 2 rakaat sholat duha ya. Walaupun di riwayat yang lain disebutkan juga ada tambahan bahwa Allah akan mencukupkan kalau kita sudah sholat duha 4 rakaat. Jadi 2 rakaat itu bagian dari bersyukur kita bangun dalam keadaan sehat, tulang-tulang kita persendian. 2 rakaatnya lagi adalah untuk menjamin hidup hari itu. Jadi jaminan Allah terhadap rezeki kita di hari itu. Nah, kemudian yang kedua, riwayat dari Ibnu Umar, dan ini yang sangat penting ya. Suatu saat Nabi mengutus pasukan, dan pasukan itu kemudian pulang dengan cepat ya, lalu bawa ghanimah, bawa harta rampasan yang banyak, lalu kemudian balik ke rumahnya masing-masing juga dengan cepat. Nah, Rasulullah lalu kemudian mengatakan, karena orang-orang senang, oh ini perang yang cepat, ini Arya perang senyaman, cepat, lalu kemudian dapat ghanimah harta rampasan yang banyak. Lalu kemudian setelah itu balik ke rumah dengan cepat. Nah, Rasulullah kemudian mendengar itu lalu menyatakan begini, ala adullukum ala aqrabin minkum magza wa aksari ghanimah wa awsyaki raja'ah. Maukah aku tunjukkan, kata Rasulullah, amal seperti orang yang kemudian berperang, lalu kemudian cepat selesainya perang itu, lalu bawa harta rampasan dan yang banyak,
lalu kembali ke rumah masing-masing dengan cepat. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan begini, man tawaddo'a summa ghada ilal masjidi di sabhatid duha fahuwa aqrabu magza wa aksaru ghanimah wa awsaku raja'ah. Siapa orang yang kemudian akan digambarkan seperti pulang dari perang yang cepat dan dapat harta rampasan yang banyak serta pulang kembali ke rumah dengan cepat. Siapa yang berwudu kemudian dia berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat duha adalah orang yang perangnya paling cepat selesai, paling banyak harta rampasannya, lalu kemudian paling cepat kembali ke rumahnya. Hadis riwayat Tabrani. Jadi ini satu riwayat yang kemudian menarik. Jadi kalau secara khusus boleh, dan yang paling afdal itu adalah sholat duha pada waktu sudah panas atau menjelang akhir waktu sholat duha. Jadi paling jam 10 ya, jam 10, 1 jam atau setengah jam sebelum duhur. Jadi paling tidak ada orang yang diniatkan, ada dia punya waktu, lalu kemudian wudhu di rumahnya, lalu dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha di waktu yang sudah sangat panas, tapi belum duhur, ya tidak boleh, haram hukumnya kalau sudah mau duhur. Jadi setengah jam atau paling ihtiyatnya lagi, hati-hatinya adalah 1 jam sebelum sholat duhur. Niat dari rumah, wudhu, lalu sholat duha, itu pahalanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kaitannya dengan masalah sholat duha ini, ternyata kalau riwayat dari Anas bin Malik itu, bahwa ternyata Rasulullah SAW itu pernah melakukan sholat duha itu dengan doa yang sangat penting. Jadi Rasulullah itu justru memohon kepada Allah sesuatu yang sangat penting itu di waktu sholat duha. Contohnya adalah riwayat ini ya, riwayat dari Anas bin Malik. Jadi Rasulullah pernah menyatakan begini, inni shallaitu sholata raghbah wa rahbah, sa'altu rabbi azza wa jalla fiha salasan fa'atani isnatain wa mana'ani wahida, sa'altuhu alla yabtaliya ummati bisinina fa fa'ala, wa sa'altuhu alla yadhara alaihim aduhum fa fa'ala, wa sa'altuhu alla yalbisahum syi'an fa aba alayya. Rasulullah bercerita pernah beliau itu sholat, dan itu ternyata sholat duha. Selesai sholat duha itu aku meminta kepada Allah 3 hal. Allah mengabulkan 2 hal dan tidak mengabulkan 1 hal. Tahu apa permintaan Rasulullah itu? Adalah permintaan penting ternyata, sangat penting sekali, dan itu dilaksanakan pada waktu selesai sholat duha. Dan yang diminta oleh Rasulullah SAW itu berkaitan dengan kita. Jadi Rasulullah memohon kepada Allah agar umatnya itu kemudian tidak diberikan kondisi bertahun-tahun dalam keadaan paceklik. Jadi Rasulullah itu memohon kepada Allah agar umatnya tidak tersiksa karena tidak punya makanan, ya, paceklik terus. Lalu itu dikabulkan oleh Allah. Jadi kita tidak mungkin mati dalam keadaan seperti itu. Yang kedua, Rasulullah berdoa kepada Allah agar kita ini tidak dikalahkan oleh musuh. Jadi kita pasti menang pada titik tertentu, tetapi harus berjuang, harus ada usaha berjuang, dan itu dikabulkan oleh Allah. Tetapi ada yang kemudian doa yang tidak dikabulkan oleh Allah itu. Permohonan Rasulullah yang ketiga itu, beliau bermohon agar kemudian umatnya itu tidak berpecah-pecah, tidak berpecah-pecah, dan itu tidak dikabulkan. Artinya bukan ada ulama yang menyatakan ini sudah bagian dari itu ya, berpecah-pecah, tetapi justru itu dilihat apakah sikap kita merasa paling benar kemudian menjadi arogan, itu bagian dari ujian. Jadi Allah tidak mengabulkan itu. Jadi bagian dari itu. Bayangan kita kan pokoknya satu gitu, satu. Nah, satu hal yang kita ambil pelajaran, ya, tidak membahas doa Rasulullah itu,
tetapi yang terpenting adalah bahwa ternyata Rasulullah SAW berdoa sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat urgent. Jadi kalau bapak dan ibu punya hajat tertentu, itu justru bisa dilakukan pada waktu setelah sholat duha. Ya, jadi tidak, orientasinya tidak rezeki tok ya, walaupun itu boleh bagian dari sholat duha. Tetapi saya sampaikan tadi bahwa lebih banyak kepada pertobatan. Jadi Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka disebutlah salat doa itu sebagai salat awabin. Nah, itulah 3 alasan kenapa kemudian kita jangan sampai kemudian meninggalkan salat duha. Walaupun yang mau kekeh dengan pendapat mutabaahnya kepada Rasulullah tidak terus menerus, ya silakan. Tetapi yang mau rutin dengan tadi itu, dengan 3 keutamaan itu, maka paling tidak kita berusaha untuk tetap melakukan sholat duha. Walaupun ada yang berpendapat lagi ulama bahwa kalau dia malamnya sudah sholat tahajud, kalau dia sudah malamnya sholat malam, maka sholat duhanya jadi longgar. Jadi longgar itu boleh dilakukan, boleh tidak, gak apa-apa tidak dilakukan. Tapi kalau malamnya dia tidak sholat duha, tidak sholat malam atau tidak sholat tahajud, maka menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha, terutama sampai 8 rakaat. Atau yang menyatakan 10, tetapi ada juga yang menyatakan 12 yang paling banyak. Tetapi yang paling kuat adalah 8. Artinya kalau sudah sholat malam, maka sholat duhanya jadi santai gitu. Itu pendapat ulama juga. Tapi kalau malamnya tidak sholat malam, maka duha itu menjadi seolah-olah harus dilakukan sebagai pengganti dari sholat malam. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita untuk tetap berada dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah, ajak dengan sesuai kemampuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.